Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita sejenak untuk menghampiri hadirat Tuhan. Kita masuki saat teduh sejenak. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 8. Mari kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian KBPK nomor 193 ayat 1 sampai dengan 3. Oh
tetap dalam kerajaan surga Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kehadirat yang penuh kemuliaan itu. Tak henti-hentinya Tuhan Kau memberkati kami. Tak henti-hentinya juga kami akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di setiap pagi kami masih boleh terbangun dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih Tuhan. Nafas kehidupan selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan. Jika di setiap bangun pagi kami masih dapat menggerakkan setiap persediaan tubuh kami masih memperoleh makanan, kami masih memperoleh berkah jasmani dan rohani. Di tengah himpitan-himpitan yang ada ya Tuhan, Kau masih tetap senantiasa berkati kami. Terima kasih untuk ini semua ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati di tempat ini mau berdoa ya Bapak, untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia secara umum ya Tuhan, secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu ya Tuhan, bahkan Kau maha tahu keadaan dunia, keadaan bumi kami saat ini. Atas izin-Mu lah ya Allah, semuanya boleh terjadi, di mana dunia tempat kami tinggal saat ini dilanda pandemi COVID-19 yang kami sendiri tidak tahu kapan ini akan berakhir ya Tuhan. Terkadang sisi manusia kami seperti nyaris putus asa ya Tuhan, tapi kami masih memiliki Engkau ya Bapa. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan di saat kami lemah. Kami percaya Tuhan ada rencana yang baik dari Tuhan. Dan biarkanlah kami, berikan kami kesabaran, kemampuan untuk menanti rencana Tuhan yang indah itu dalam kehidupan kami. Khususnya kami di Indonesia ya Tuhan. Berkati negeri ini ya Bapa, di tengah-tengah segala bencana, segala peristiwa politik, segala apa yang kami tidak pahami. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati TNI Polri ya Tuhan yang selalu menjadi garda terdepan dalam perlindungan di negeri ini. Berkati gereja untuk tempat ini ya Bapak. Berkati Bapak Pendeta Yudas sebagai gembala kami di sini. Berkati para pengurus jemaat, berikan kesatuan hati kepada kami ya Bapak, agar program-program gereja ini boleh berjalan dengan baik. Setiap rencana-rencana yang telah disusun ya Bapak, kiranya Tuhan ikut campur tangan mau bekerja di dalamnya, sehingga pada waktunya boleh terlaksana dengan baik ya Bapak. Tuhan, 10 hari yang lalu Engkau boleh panggil ibu kami tercinta Ibu Yeni. Akhirnya Engkau jawab doa-doa kami ya Tuhan dengan cara-Mu tentunya ya Bapak. Kami percaya ibu kami Ibu Yeni saat ini ada di sisi-Mu Tuhan. Kami mengimani itu. Beri kekuatan ya Bapak kepada Bapak kami, Bapak Pendeta Yudas Sudarno secara khusus. Kami anak-anaknya ya Tuhan, anak-anak rohaninya masih membutuhkan keberadaan beliau di sini. Tolong jaga beliau ya Tuhan, berkati beliau, berkati keluarga besar beliau, berkati kami sebenarnya Tuhan. Berikan kesatuan hati kepada kami untuk tetap dapat mengemban, menjalankan gereja kami, gereja Kristen di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang mungkin saat ini sedang berkesesatan, sedang sakit. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu siapa mereka, tapi Engkau maha tahu ya Tuhan. Tuhan tolong lawat mereka. Dari tempat ini kami berdoa ya Bapak untuk mereka. Kiranya Tuhan berkati perawatan yang sedang dilakukan untuk mereka, obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Jikapun Tuhan boleh izinkan sakit itu menghampiri tubuh mereka ya Bapak, kami sebagai manusia, kami meminta kesembuhan kepada-Mu ya Tuhan. Tetapi ya Bapak, jika Engkau masih izinkan penyakit itu boleh ada di tubuh saudara-saudara kami meminta ya Tuhan, beri kekuatan kepada mereka. Biarkan mereka tetap berpengharapan kepada-Mu ya Bapak, karena Engkau lah Tabib yang maha ajaib itu. Dan sehingga pada saat yang nanti indah rencana-Mu mereka ya Tuhan, kesembuhan boleh mereka dapatkan. Terima kasih Tuhan.
jemaat-jemaat yang mungkin saat ini Bapak merindukan pekerjaan atau menjadi korban PHK karena keadaan saat ini yang terjadi. Tuhan kiranya buka jalan, berikan kekuatan kepada mereka, kepada kami ya Tuhan, agar kami tetap berpengharapan kepada-Mu. Tuhan, segala kesulitan ini kami percaya Bapak, Tuhan akan berikan jalan kepada kami. Bukakan pintu bagi anak-anak jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin sampai saat ini membutuhkan pasangan hidup. Bukakan jalan bagi mereka ya Bapak. Bagi yang berkesulitan ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Akhirnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno. Berkati beliau ya Tuhan. Pakai lagi lebih beliau ya Bapak, untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali akan pujian dari buku KPPK nomor 77 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34, demikian firman Allah. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Kita sambut dengan hormat diberi. Kita akan kembali dengan pujian untuk kemuliaan Tuhan dari buku KPPK nomor 63 ayat 1 sampai dengan 3.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini secara full kami adakan ibadah dengan live streaming secara penuh. Biasanya masih ada beberapa jemaat yang dipanggil datang, tapi minggu ini hanya mereka yang kebagian melayani, baik pemusik, kemudian liturgis, dan IT itu saja yang datang ke rumah Tuhan. Dan kita semua yang lain ada di rumah masing-masing. Tapi kami berharap kalian bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik, karena kita mengasihi Tuhan dan ibadah itu adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita masih bisa menjadi pemenang menghadapi berbagai cobaan yang hari ini menimpa negara kita, juga negara-negara lain di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam satu kitab Injil Yohanes pasal 1 tadi, di sana dengan jelas disebutkan, saya ulangi ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah. Kata lihatlah inilah kita akan renungkan bersama-sama. Kalau saya boleh merenungkan, lihatlah, kata ini mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah Yohanes Pembaptis mendapat wahyu dari Allah untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia secara umum. Yohanes Pembaptis melihat apa yang tidak dikenal oleh orang lain. Itu yang dia lihat. Kemudian kata lihat ini diakhiri dengan kata lah. Lihatlah. Itu berarti Yohanes Pembaptis mengajak orang lain, termasuk kita pada hari ini, untuk ikut melihat apa yang telah dilihat oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang telah dikenal oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apa sih yang telah dilihat oleh Yohanes Pembaptis? Dia katakan bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi yang dilihat Yohanes Pembaptis waktu itu adalah Yesus. Kemudian yang kedua dia jelaskan adalah misi daripada Yesus yang dia lihat itu. Misinya apa? Yesus datang itu punya misi apa? Misi di sini disebutkan, ia datang untuk menghapus dosa dunia. Kemudian kalau kita lihat ayat 31, Yohanes katakan, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia." Artinya dia ketemu dengan Yesus, tapi dia nggak ngerti siapa ini sebenarnya. Dia nggak tahu. Tapi karena wahyu Allah tadi, karena kuasa Allah lewat kehadiran Roh Kudus yang hadir kepada Yohanes Pembaptis, akhirnya dia tahu, oh dia ini adalah yang datang. Ini adalah Allah. Dan dia datang untuk menghapus dosa dunia.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes akhirnya mengatakan di dalam ayat 12 dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di sini ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa yang pertama, Yesus mati itu bukan karena kecelakaan sejarah. Yesus mati bukan hasil pengadilan pemerintah Roma. Yesus mati bukan karena keganasan pemimpin-pemimpin Yahudi. Tapi Yesus mati adalah merupakan klimaksnya, merupakan puncak daripada rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, di mana dia harus mengorbankan dirinya untuk pengampunan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya yang saya baca tadi ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini tujuan rencana Allah. Tujuannya adalah supaya semua orang yang percaya kepada apa yang dilihat oleh Yohanes, apa yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis itu, siapapun yang mau menerima dan percaya disebutkan akan menjadi anak-anak Allah. Kita diajak untuk berpikir, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, apa sih keistimewaan kalau kita menjadi anak-anak Allah itu? Atau kata lain, apa sih artinya menjadi anak-anak Allah? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini diteguhkan atau dikuatkan oleh apa yang telah dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi yang pertama dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, tapi apa yang dikatakan ini akhirnya diteguhkan, dikuatkan kembali oleh Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, Rasul Yohanes mengatakan, lihatlah. Jadi tidak banyak di Alkitab disebut kata lihatlah. Ya. Yang pertama adalah tadi yang melihat itu Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Nah sekarang Rasul Yohanes mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, Rasul Yohanes mengatakan kita menjadi anak Allah bukan karena kita baik, tetapi kita menjadi anak Allah, disebut sebagai anak Allah karena kasih Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Tapi belum terjawab, kalau kita menjadi anak Allah, apa sih faedah dan apa keuntungannya? Ada beberapa keuntungan kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang telah dilihat oleh Yohanes Pembaptis itu, mempunyai dua kewarganegaraan. Kalau kita disebut, yang pertama adalah warga negara di mana kita ini tinggal. Sebagai warga negara, kita ini mempunyai nama. Ya.
Ada yang namanya Joko, ada yang namanya Bambang, ada yang namanya Agus, siapa saja mempunyai nama. Sebagai warga negara yang baik, kita punya nama. Kita punya KTP, kita punya pengakuan gender kita itu apa. Ini sebagai warga negara, kita punya nama. Tapi yang kedua, sebagai warga negara surga, warga negara Allah, kita pun mempunyai nama. Tapi nama itu dibaharui, dirubah oleh Tuhan sendiri. Nama kita ketika menjadi warga negara surga bukan lagi nama Agus dan seterusnya. Tapi Allah katakan, kau namamu adalah anak-anak Allah. Itu nama baru kita. Setiap orang yang percaya mempunyai nama baru, mempunyai satu status baru. Tidak hanya sebagai warga negara dunia di mana kita tinggal, tapi kita adalah warga negara surga yang mempunyai nama baru, yaitu anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai warga negara surga, kita adalah anak-anak Allah, dalam arti kita bukan lagi anak-anak dosa. Kita bukan lagi menjadi anak-anak durhaka yang patut mendapat hukuman dari Allah. Tapi sebagai warga negara surga, kita adalah anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang mau menerima kasih Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita terima itu. Ketika kita menerima, disitulah status kita betul-betul menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, apa artinya kita menjadi anak Allah? Menunjukkan suatu hubungan yang khusus dengan Allah. Sekarang kita bisa bertanya, kalau kita ini anak-anak Allah, sudahkah kita mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan yang kita sembah? Ataukah kita justru melawan perintah-perintah dan hukum-hukum? Siapapun yang menjadi anak-anak Allah, dia tunduk, patuh, menjalankan semua aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian seterusnya, yang ketiga, sebagai anak Allah, kita bisa menikmati pimpinan dari Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan itu sebagai satu ciri kita baru bisa disebut anak Allah kalau yang memimpin kita itu adalah Allah sendiri. Itu kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, memimpin kita dari dalam maupun dari luar, sehingga apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena yang memimpin kita baik di dalam hati, pikiran kita itu sama dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Yang keempat, keuntungan kalau kita menjadi anak Allah adalah kita menerima sebagai ahli waris di dalam kekekalan. Ini yang menjadi tujuan akhir setiap manusia. Dia ingin hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Ada dua macam kekekalan. Kekekalan di dalam kebahagiaan bersama Tuhan, atau kekekalan di dalam kebinasaan.
ini ditentukan posisi kita. Apakah kita sebagai anak Allah atau bukan? Kalau kita sebagai anak Allah, jelas kita akan menerima warisan kekekalan bersama. Tapi kalau kita bukan anak-anak Allah, jelas akhir daripada perjalanan hidup kita adalah kebinasaan yang kekal. Dan ini yang paling tidak disenangi oleh semua manusia. Maka biarlah renungan yang singkat ini boleh membawa kita untuk bertanya kepada diri sendiri, kalau begitu, siapa saya ini sebenarnya? Kami ini sudah menjadi anak-anak Allah atau belum? Dan yang bisa menjawab itu adalah kita sendiri. Maka yang disebut berbahagialah adalah semua orang yang percaya, menerima kesaksian daripada Yohanes Pembaptis dan menerima apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Siapapun yang percaya kepada Allah, karena kasih Allah begitu besar, orang itulah disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik. Hari ini kami diarahkan untuk melihat pribadi kita masing-masing. Apakah kami sudah menerima belas kasih-Mu yang begitu besar itu? Apakah kami mau dirubah posisi kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kami sudah melakukan hukum-hukum kasih yang telah Engkau berikan kepada kami? Kami ingin mewarisi kekekalan hidup yang sudah Engkau kerjakan. Kami ingin menerima pengampunan yang telah Engkau lakukan dengan pengorbanan pencucuran darah. Biar semua ini merubah kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. 183 ayat 1 dan ayat 2. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan hamba kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Lampunya keras dan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Mari kita menerima sabda Tuhan itu, kita mengaminkannya, dan kita mohon berkatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia, kiranya diberikan kepada kami pada hari ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kami hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.